Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Arsenal rampungkan transfer Gabriel Magalhaes dari Lille. Arsenal merampungkan transfer Gabriel Magalhaes dari Lille pada Selasa kemarin. The Gunners mengikat pemain asal Brasil itu dengan kontrak jangka panjang. Kabar mengenai kedatangan Magalhaes ke Arsenal sejatinya telah dicium sejak lama. Namun proses kepindahannya ke tim Real London cukup larut-larut, hingga sempat dikabarkan akan dibajak oleh Manchester United. Meski begitu, Gabriel Magalhaes memang sudah ditakdirkan untuk bergabung ke Arsenal. Magalhaes menjadi rekrutan kedua The Gunners pada musim panas tahun ini, setelah sebelumnya mendapatkan Willian dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun tersebut ditebus Arsenal dari Lille dengan harga 25 juta pound sterling. Selain itu, dia juga diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau dengan sampai 30 Juni 2025. Peresmian Magalhaes sebagai penanyar Arsenal diumumkan melalui situs klub. Dalam pernyataannya, Edu selaku direktur teknis mengatakan, The Gunners senang bisa menyelesaikan transfer saga ini. Kami senang bisa mendapatkan Gabriel. Dia adalah pemain yang telah kami pelajari sejak lama dan diincar oleh banyak klub. Jadi kami bangga bisa menyepakati dan menyelesaikan transfer dengan Lille dan sang pemain. Gabriel adalah pemain dengan kualitas yang tinggi, dan Mikel Arteta beserta pelatihnya tidak sabar ingin menggabungkan dirinya ke skuad Arsenal. Proses perampungan transfer Magalhaes sempat tertunda selama 14 hari. Pasalnya Gabriel Magalhaes harus menjalani prosedur isolasi mandiri, karena Prancis masuk dalam daftar karantina pemerintah Inggris. Dia baru diizinkan mengunjungi London Colney pada Senin kemarin, dengan pengawasan medis yang ketat. Magalhaes kemudian menjalani tes COVID-19 bersama skuad Arsenal lainnya. Setelah Magalhaes, berikutnya Arsenal dikabarkan akan segera merampungkan transfer Dani Ceballos dari Real Madrid. Gelandang berdarah Spanyol tersebut bakal kembali ke Emirates Stadium sebagai pemain pinjaman. Berita selanjutnya itu, Barcelona resmi pulangkan Ivan Rakitic ke Sevilla. Barcelona resmi memulangkan Ivan Rakitic ke Sevilla pada Selasa kemarin. Los Culés mendapatkan dana 1,5 juta euro plus 9 juta euro dalam bentuk variabel hasil dari penjualan Rakitic ke Sevilla. Gelandang timnas Kroasia tersebut kerap dikabarkan bakal angkat kaki dari El Barca. Rakitic menjadi salah satu di antara pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih anyar Barcelona, yaitu Ronald Koeman untuk musim depan. Padahal pemain berusia 32 tahun itu masih terikat kontrak bersama Barca hingga 30 Juni 2021. Ivan Rakitic akhirnya resmi angkat kaki dari Barcelona dan kembali ke klub lamanya, yaitu Sevilla. Barcelona dan Sevilla telah mencapai kesepakatan untuk transfer Ivan Rakitic. Barcelona secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Rakitic atas komitmen dan dedikasinya, serta mendoakan semoga sukses pada masa depan. Bersama Sevilla, Rakitic sepakat mendatangi kontrak berdurasi 4 musim, atau sampai dengan 30 Juni 2024. Rencananya Barcelona akan melakukan acara perpisahan untuk sang pemain pada Rabu siang waktu setempat. Ivan Rakitic bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2014, setelah ditebus dari Sevilla. Bersama El Barca, Rakitic mampu menjadi kreator serangan di lini tengah. Selama 6 musim berseragam Barca, ia sukses menorehkan 42 assist dan 35 gol dari 310 pertandingan di seluruh ajang. Dia juga berkontribusi membantu Barcelona merengkuh 13 titel juara, beberapa di antaranya dalam 4 trofi La Liga dan 1 Liga Champions. Setelah 6 musim pergi, Rakitic kembali ke Sevilla. Performa gemilangnya di Barcelona diharapkan bisa berlanjut bersama Los Blancos. Berita selanjutnya itu, sepakat pindah ke Juventus, Luis Suarez bakal jadi pemain bergaji termahal kedua. Luis Suarez dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Serie A yaitu Juventus. Berdasarkan informasi yang beredar, Suarez akan mendapatkan gaji 10 juta euro per musim dari pihak Juventus. Luis Suarez diketahui tidak masuk dalam rencana Barcelona. Pelatih Ronald Koeman telah memberitahu sang pemain bahwa dia bisa pindah klub pada awal musim ini. Sebenarnya Luis Suarez tidak cukup bagus untuk Barcelona pada musim kemarin. Selain itu, faktor usia menjadi alasan mengapa Koeman tidak membutuhkan Luis Suarez. Luis Suarez sendiri telah membela Barcelona sejak 2014 lalu. Musim 2015 adalah musim terbaiknya selama di Camp Nou, sebab dia mampu mencetak 40 gol di La Liga dan 8 gol di pentas Liga Champions. Juventus sendiri dalam posisi butuh tambahan penyerang. Andrea Pirlo telah mengonfirmasi bahwa Gonzalo Higuain tidak masuk dalam rencana klub, seperti situasi Luis Suarez di Barcelona. Laporan dari media Italia yaitu La Gazzetta dello Sport menyebut sudah ada pembicaraan yang serius antara Juventus dengan Luis Suarez. Bahkan mereka sudah menyodorkan kontrak kepada pemain berjuluk El Pistolero tersebut. Luis Suarez dan Juventus telah menyepakati gaji senilai 10 juta euro per musim.
Hanya saja, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat terkait durasi kontrak. Juventus juga belum bertanya kepada Barcelona soal harga jual Luis Suarez. Sementara itu, Juventus juga terus berupaya membeli satu penyerang lainnya. Nama Edin Dzeko masuk dalam daftar bidikan. Juventus mencoba menyusun rencana yang benar-benar baru di bawah kendali Andrea Pirlo. Jika benar Juventus dan Luis Suarez sepakat dengan gaji 10 juta euro per musim, maka Suarez akan menjadi pemain dengan gaji termahal kedua di Juventus. Dia hanya kalah dari Cristiano Ronaldo dan gaji 31 juta euro per musim. Berita selanjutnya itu, Chelsea siap melepas N'Golo Kante, harganya 1,5 triliun rupiah. Chelsea siap melepas N'Golo Kante pada musim panas ini dengan bandrol 80 juta pounds atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Masa depan Kante di Chelsea makin tidak pasti. Lampard dikabarkan masih ragu-ragu akan mempertahankannya atau tidak. Menurut Express, The Blues telah memutuskan untuk menjual sang pemain. Inter Milan disebut sebagai tim yang paling mungkin mendaratkan Kante pada bursa transfer musim panas kali ini. Antonio Conte membawa Kante dari Leicester City ke Stamford Bridge pada tahun 2016. Reuni dan Conte menjadi opsi terbaik bagi Kante jika dilepas Chelsea. Inter Milan telah mendatangkan Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Ashley Young, dan Victor Moses dari Liga Inggris. Selain itu, Inter juga masuk dalam daftar klub yang mengantri untuk mendapatkan Lionel Messi. Conte juga tertarik pada sesama bintang Chelsea yaitu Olivier Giroud. Untuk Kante, Inter Milan perlu mengumpulkan dana untuk mendanai transfer dan gajinya yang mencapai 150.000 pounds per pekan. Antonio Conte sekarang menangani Inter Milan dan pastinya ingin reuni kembali dengan N'Golo Kante. Inter sangat aktif di bursa transfer sejak Conte datang ke klub, dan pelatih Italia itu biasanya akan melakukan segalanya untuk mendapatkan pemain yang disukai. Itu adalah transfer yang membuat The Blues menjuarai Liga Premier Inggris. Inter awalnya bisa menantang Juventus dan perebutan gelar Serie A, tetapi itu tidak berlangsung lama. Dengan pemain seperti Kante, Inter akan jauh lebih kuat, dan itu pasti akan membawa mereka sedikit lebih dekat ke Juventus. Berita selanjutnya itu, Arsenal dapat lepas Hector Bellerin ke Paris Saint-Germain. Arsenal disebut dapat menjadi salah satu klub besar Liga Inggris yang akan aktif pada bursa transfer yang saat ini sedang berlangsung. Klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu dikaitkan dengan berbagai pemain yang dapat meningkatkan kualitas squad mereka. Sejauh ini Arsenal sudah mendatangkan Willian dan Gabriel Magalhaes, serta mempermanenkan Pablo Mari dan Cedric Soares. Klub London Utara itu sedang mengalami kesulitan finansial yang membuat langkah mereka terus mendapatkan sorotan. Kondisi yang ada saat ini, terutama selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, membuka kemungkinan bagi beberapa pemain untuk hengkang. Hector Bellerin kini disebut menjadi salah satu pemain yang dapat hengkang, meskipun menjadi salah satu sosok penting di dalam ruang ganti dalam beberapa tahun terakhir. Guardian mengabarkan bahwa Arsenal sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk lepas Bellerin ke Paris Saint-Germain. Klub yang bermarkas di Paris itu sedang mencari bek kanan baru setelah tidak memperpanjang kontrak Thomas Munir. PSG siap mengajukan tawaran senilai 25 juta pounds kepada Gunners. The Gunners sendiri siap melepas Bellerin apabila merasa tawaran yang mereka dapatkan menguntungkan. Selain PSG, Munchen dan Juventus juga disebut memiliki minat untuk mendatangkan Bellerin. Pemain Spanyol itu memiliki sisa kontrak selama 3 tahun dengan Arsenal. Sejauh ini, Le Parisien sudah menjalani kontrak secara konstan dengan Arsenal dalam upaya untuk mendatangkan Bellerin. Walau Mikel Arteta siap untuk melepas beberapa pemain, Bellerin disebut menjadi salah satu pemain yang ingin dipertahankannya saat ini. Berita selanjutnya itu, negosiasi belum usai, Bayern Munchen masih inginkan Ivan Perisic. Bayern Munchen masih menginginkan Ivan Perisic. Saat ini mereka sedang berusaha untuk melakukan negosiasi dengan menekan harga Perisic serendah mungkin, agar sesuai dengan budget mereka. Untuk saat ini, Inter Milan bersedia melepas Perisic dengan harga 15 juta euro. Penawaran ini jauh lebih murah ketimbang harga sebelumnya mencapai 20 juta euro, yang masuk dalam klausul opsi pembelian permanen. Tidak hanya dengan pihak Inter, Di Rotten pun masih belum menemukan kesepakatan dengan pihak Perisic. Pemain asal Kroasia tersebut ingin mendapatkan gaji kotor sebesar 20 juta euro per tahun, sementara Bayern hanya sanggup memberi gaji kotor sebesar 11 juta euro per tahun. Sebelumnya, CEO Bayern Munchen yaitu Karl-Heinz Rummenigge memang menyatakan jika pihaknya masih belum mengundurkan minat mereka terhadap Perisic. Munchen ingin pemain berusia 31 tahun itu tetap bertahan di Allianz Arena setidaknya hingga musim depan. Jika tidak mencapai kata sepakat, Perisic rencananya akan kembali ke Inter Milan, dan Antonio Conte bisa menggunakannya sebagai second striker, meski posisi aslinya sebagai penyerang sayap. Kendati begitu, prioritas utama Nerazzurri tetap menjualnya,
karena mantan pemain Borussia Dortmund tersebut berpotensi menambah penghasilan Inter untuk memenuhi kebutuhan belanja Conte di bursa transfer nanti. Berita terakhir yaitu AC Milan melayangkan tawaran untuk bek muda Saint Etienne. AC Milan dikabarkan sudah mengajukan tawaran untuk memboyong bek muda Saint Etienne yaitu Wesley Fofana ke San Siro. AC Milan memiliki duet Alessio Romagnoli dan Simon Kjaer di lini belakang. Meski begitu, Stefano Pioli belum puas dan sedang mencari bek tengah tambahan. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan Rossoneri seperti Christopher Aje dari Celtic dan Nikola Milankovic yang bermain untuk Fiorentina. Namun AC Milan kini lebih serius mengejar bek muda Saint Etienne. Dilansir dari laporan Sempre Milan, Wesley Fofana merupakan pemain yang ada dalam daftar pembelian Paolo Maldini. Transfer ini juga memiliki proyeksi jangka panjang, karena sang pemain masih berusia 19 tahun. Dalam laporan tersebut, AC Milan juga sudah melayangkan penawaran. IBA Follow kabarnya mengajukan tawaran sebesar 18 juta euro kepada Saint Etienne. Akan tetapi, klub asal Prancis tersebut ngotot bahwa pemainnya akan dilepas di harga 25 juta euro. AC Milan pun harus berhati-hati, karena mereka bukan satu-satunya klub yang meminati Fofana. Leicester City juga menyatakan diri berminat untuk mendatangkan pemain sepak bola Prancis tersebut. The Fox yang punya dana segar berkat penjualan Ben Chilwell akan bersaing dengan AC Milan untuk mendapatkan Fofana. Wesley Fofana merupakan bek yang punya banyak pengalaman. Di musim kemarin dia sudah menjadi andalan Saint Etienne. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.